Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Ada satu hal yang pelik saya sampaikan, tapi mesti saya sampaikan. Apa itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam yang wafat tahun 728 Hijriah, ternyata sangat respect dengan sufi-sufi yang masuk ke dalam kriterianya. Ini bisa kita lihat dalam kumpulan fatwanya, yang kumpulan fatwa itu ditartib dulu berserakan dalam beberapa manuskrip maktutot, lalu dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad ibn Qasim dan dibantu oleh timnya. Sangat banyak sekali, 36 lebih jilid. Ya. Saya pun baru membaca belasan jilid. Itu pun lewat aplikasi yang namanya Syamilah. Karena secara ini saya tidak punya, kecuali punya perpustakaan pesantren. Di situ kita melihat luar biasa sekali. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah sangat mengerti persoalan sufi. Barangkali ini adalah di hayatnya, bagian akhir hayatnya. Karena beliau sangat bijak. Beliau membagi sufi itu kepada sufi yang mengikuti syariat dengan sufi yang sudah terlewat, melanggar syariat, dan juga ada sufi yang dimaafkan secara syariat. Ya. Yang pertama itu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Junaid, seperti Imam Qushairi. Dan ternyata beliau mengkhatamkan kitab Qushairi ka'annahu qad hafizahu. Saya boleh mengatakan seakan-akan Syekh Ibnu Taimiyah hafal Risalah Qushairiyah yang tebalnya lebih tebal dari kitab ini, yang saya punya, Sirrul Asrar. Lalu teman-teman sahabat dimuliakan Allah, karena beliau sangat mengerti, maka jawaban-jawaban beliau terhadap masail-masail sufiyah hampir semuanya merujuk kepada Al-Qushairi. Ini terlihat ketika beliau ditanya, "Wahai Tuan Syekh," kata Ibnu Qayyim, "manakah yang lebih afdal, istighfar atau la ilaha illallah? Bukankah ada hadis afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang afdal la ilaha illallah?" Apa jawaban beliau? "Jika pakaianmu kotor, kamu pakai dahulu atau kamu cuci terlebih dahulu?" Itu adalah pertanyaan yang dinukil di dalam kitab Risalah Qushairiyah. Jawabannya tentu dicuci terlebih dahulu baru kita pakai. Istighfar dulu baru kita la ilaha illallah. Itu maknanya. Beliau sangat mengerti uslub ini. Maka kalau boleh saya sebut secara fikrah, Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, beliau bermanhaj, bertorikoh sufi, torikohnya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, torikoh Qushairiyah. Yang torikoh Qushairiyah ini belakangan dianut oleh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Ba'lawiyah, dan torikoh-torikoh yang lain. Lalu ada jalur yang mengagetkan. Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani dalam risalah-risalahnya dan syekh-syekh yang lain menemukan jalur lain beliau yang ini dinukil dalam beberapa majalah ilmiah tentang sanad hadis di Mesir beberapa waktu yang lalu, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah terhubung kepada murid-murid dari Syekh Ibnu Qudamah dan Syekh Ibnul Jauzi. Mereka berdua adalah Hafiz Al-Faqih, adalah murid langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka beliau tidak pernah meragukan kesufian Syekh Abdul Qadir. Bahkan di 2 jilid di Majmu' Fatawa, beliau bertindak seakan menjadi pensyarah, pengurai kalam-kalam hikmah dari Sidi Syekh. Dan yang paling membuat saya takjub, beliau menyebut Syekh Abdul Qadir dengan sebutan Sidi Syekh, Tuan Guru. Dan menyebut doa belakang nama yang kita sebut taqaddus, qaddasallahu sirrah, atau kuddisa sirruh. Setiap menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani langsung ada kalimat kuddisa sirruhu atau qaddasallahu sirrahu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tidak ada kecuali di kalangan sufi. Tidak ada tradisi mentaqadduskan seorang alim, seorang tokoh kecuali di kalangan sufi. Maka ini besar kemungkinan setelah beliau berjibaku berdebat dengan Ibnu Athaillah Sakandari, dengan Al-Bakri, dengan banyak ulama, baru kemudian karena Ibnu Taimiyah dipenjara, kemudian beliau berkontemplasi
Sehingga dikatakan oleh beberapa penulis sejarah yang dihikayatkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ini khatam Quran berkali-kali dalam sholat. Dan yang paling jelas teman-teman, pengakuan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Silakan buka kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Begitu juga Madarijus Salikin. Dua kitab ini adalah bukti otentik dari muridnya yang menceritakan, yang menghikayatkan, menuliskan lafaz-lafaz kata-kata sufi di akhir hayatnya Ibnu Taimiyah. Maka jika saya mengkritisi Ibnu Taimiyah, itu tidak lebih adalah menukil kritikan ulama tentang Ibnu Taimiyah. Karena selevel saya tidaklah pantas mengkritisi Ibnu Taimiyah. Namun saya menukil kritikan Imam Subki, Imam Ibnul Ala al-Bukhari, Syekh Al-Kautsari, dan macam-macam yang lain. Mereka, dari nukilan-nukilan mereka lah, kita gabung, kita simpulkan, kita mengkritisi kitab-kitab beliau yang bersifat kalami. Namun kita memuji dan memilah pilih kitab-kitab yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam fikih, akidah, ataupun bab tasawuf. Dalam akidah misalnya, kitab akidah beliau yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Walaupun ada beberapa ya catatan di sana, tapi itu aqrabu ila ahli sunnati wal jamaah. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, jangan heran sesekali kita akan buka kajian kitab Al-Wabil As-Sayyib, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin dapat diartikan maqamat para salik. Salik istilah sufi. Salik orang suluk. Maka ke depan kita akan eksplorasi kitab-kitab tersebut, akan kita bawa, kita akan tunjukkan kepada teman-teman saudara yang karena Allah. Inilah kesufian Ibnu Taimiyah. Qaddasallahu sirrahu, sebagaimana ditaqadduskan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Assalamualaikum warahmatullahi